Keluargaku yang ada di Indonesia, nggak usah khawatir. Emak di sini baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Lelah Abu Dhabi. Ya, hari ini udah pagi. Udah dapat ini obat. Tadi ada kesalahan yang nggak mau masuk lah, yang apalah, yang di flash dulu lah. Orang badan emak ini kering kali ya, nggak ada airnya, jadi semuanya harus ditotoli sebelum dikasih sesuatu. Masa mau dikasih obat lalu di flash sama air? Makanya kalian yang badannya masih sehat-sehat, hati-hati, jangan sampai seperti emak. Cukup emak. Ini emak banyak pengalaman di rumah sakit nih, banyak sekali. Masa dari zaman emak divonis kanker, sehat, divonis lagi, kena batu, sehat lagi, sekarang ambruk lagi. Nah, biar yang emak aja yang rasain ya, kalian jangan. Dan tapi aku sangat berterima kasih sekali kepada negara UAE sini ya, karena selama emak sakit itu merasakan adalah suatu apresiasi atau disamaratakan antara majikan saya yang sakit atau saya yang sakit, itu sama perbuatannya. Soalnya kalau bapak saya kan juga punya penyakit ya, dianya malah banyak itu. Tapi ya itu caranya menerima pasiennya itu sama. Aku juga begitu, jadi merasakan lega gitu loh. Di sini tuh nurse-nya, dokternya itu menganggap kita itu seperti ibunya. Aduh, kalau saya datang itu ramah sekali. Dokternya suka ngejoking, suka ngetawain, bikin kita ketawa gitu. Terus aku pertama kali masuk itu ndredeg ya. Kan kalau di Indonesia itu kalau masuk ke rumah sakit, aduh, kalau ngeliatin susternya sepertinya ngeliatin medon. Lawang kita itu dimarah terus kok. Kalau di sini enggak, kita disayang. Tapi ya itu pertama kali saya punya pengalaman masuk rumah sakit ya, itu sangat memprihatinkan pokoknya. Kenapa tidak? Karena waktu itu saya punya ID, punya KTP itu kadaluarsa, nggak jalan karena ya expire, nggak dijalankan. Ya itu ada alasannya. Dibilang ilegal bukan ilegal ya, tapi ini masalahnya kalau kita punya KTP seperti di Indonesia KTP nggak jalan gitu, di sini juga KTP ku nggak jalan, tapi aku bukan pelarian gitulah. Terus itu aku masuk di rumah sakit juga nggak diterima harus bayar. Ngerti bayarnya berapa? Pertama saya baru masuk itu kan belum tahu kalau emergency ya, jadi dicek dulu gitu. Ternyata kena kanker. Terus kena kanker itu kan belum punya ID-nya belum ada, terus harus bayar itu. Saya harus bayar pokoknya 3 kali stip itu yang dilihat, ngecek darahnya, labnya itu 3.000, pokoknya 3 stip 3.000 dirham. Aduh, klenger aku. Bar kuwi kuapok blas aku. Terus waktu itu setelah pokoknya diapakan itu, aku dibius, dicek, terus disuruh kemo. Lah kemo itu butuh uang. Nah, terpaksa aku berhenti 1 bulan mengurusin itu KTP, setelah itu baru jalan. Tapi ya gitu, enak banget. Di sini tuh coba lihat aja orang yang kanker sepertinya istrinya Gus Miftah itu. Berapa itu obatnya kanker? Itu saya sama beliau itu sama ya. Pokoknya hampir sama lah. Enggak sama tapi hampir sama. Aku dapat kemo, dapat radiasi, terus yang terakhir itu nggak tahu. Terus sekarang itu saya masih check in out
in out. Terus saya kalau pulang, misalkan saya kalau pulang, ada yang bilang ngapain nggak pulang aja, sakit saja udah kerja sebegitu lamanya. Nah sebegini lamanya itu loh, ya memang orang kalau menghitung gaji ya, itu gaji saya itu tuh tumpuk-tumpuk, tapi aku nggak punya apa-apa. Alhamdulillah punya kesehatan itu, karena prinsip saya itu kalau saya punya uang tuh gatel untuk bantu seseorang, bantu orang-orang yang kepengen dibantu gitu, menyenangkan orang-orang yang di sana gitu. Jadi itu prinsip saya, nggak mempunyai sifat saya harus bangun ini bangun itu. Mungkin yang anak-anak muda harus, kalau saya kan sudah tua, sudah cukup. Saya di sini juga keluarga yang di sini sayang saya, alhamdulillah. Jadi alah, wis rasa ngurusi, yang penting aku kerja terus nang kene tetep berusaha ikhtiar biar tetap aku sehat. Katanya kok nggak pulang aja istirahat di rumah yang sudah di, ya kalau aku di rumah itu aku memikirkan lagi, kalau aku di rumah memikirkan lagi itu keluarga-keluarga yang di sana juga nanti menjadi beban kalau saya sakit kan, gitu prinsip saya gitu. Tunggu ini ada nurse datang. Sampai di mana ceritanya ya? Ilham, saya takut pulang. Belak-belakan aku takut pulang. Karena kalau aku sakitnya kumat mau berubah di mana? Di rumah sakit Indonesia itu aku bagaimana ya? Maaf, bukan kok nggak percaya ya. Karena waktu saya pulang juga itu suaminya keponakan saya langsung masuk mati. Ya kita percaya mati itu di tangan Tuhan ya, tapi kan juga Tuhan untuk menyuruh kita untuk ikhtiar gitu. Jadi terus lagi sekarang yang satunya juga meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi masih muda-muda pada meninggal. Lah di sini tuh bapak saya yang kena vonis jantung, hati, terus diabetes, komplikasi. Sampai sekarang kan masih alhamdulillah sehat walafiat walaupun setiap hari obat. Terus saya juga begitu. Mungkin kalau saya pulang kehabisan obat atau nggak cek, mungkin aku juga short my life. Jadi aku ya decide to be staying here. I think it is better for me. Maaf kalau mungkin reason saya is not as what you like, but it is good for me. Terus juga bukan itu saja, kakak saya sendiri yang dulu di sini ya sakit pulang juga ya hama. Terus teman saya juga yang dulu di sini paling akrab aku dengannya, dia orang dari Jawa Tengah ya, juga meninggal. Ya itu makanya itu aku tetap di sini. Tentang teman saya